Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padewan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap Alhamdulillah kopinya dari Gunung Halu, javahalucoffee.id. Ini ya javahalucoffee.id. Ini versi yang hardcore-nya, yang paling enak kalau dibuat espresso, terus ini saya buat cappuccino gitu. Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan ya, mungkin secara eksplisit atau tidak eksplisit, adalah tentang uang. Nah itu, bagaimana pendapat Pak Budi soal uang, kekayaan, dan sekitarnya gitu. Saya menganut paham siapa nih ya waktu itu yang cerita ya, yang apakah Steve Jobs atau ini. Jadi ceritanya gini, paham yang saya anut ya. Saya itu dari dulu nggak pernah memikirkan uang, karena dulu waktu muda nggak punya uang. Jadi ngapain dipikirin ya? Kalau kita nggak punya sesuatu, ya ngapain juga dipikirin ya? Nggak punya uang, ngapain juga dipikirin uangnya? Kan nggak punya. Itu. Sekarang mikirin uang enggak juga, ya uang ada, ya adalah ya, tapi nggak buangnya sekali itu enggak. Tapi nggak dipikirin juga, karena ada yang lain-lain yang lebih menarik untuk dipikirkan. Jadi saya nggak pernah memikirkan uang, kekayaan, menghitung, kecuali ngitung pajak atau ngitung zakat. Selain itu nggak pernah ya, ngitung-ngitung duit saya ada berapa gitu. Bukan berarti saya tidak peduli, cuek, sembrono, enggak juga ya. Saya termasuk yang kalau dibilang mungkin istilah ininya tuh frugal gitu ya. Frugal tuh nggak foya-foya ya. Memang lifestyle ya, ini lifestyle seseorang sih ya. Saya nggak tertarik sih memang foya-foya gitu, karena ya memang ya ini aja ya, memang nggak merasa pengen gitu. Kayak ada orang yang seneng sepak bola, ada yang seneng musik, ada yang seneng puisi, ada yang seneng jalan-jalan, ada yang seneng apa gitu ya. Kalau bagi yang seneng jalan-jalan mungkin buat puisi nggak menarik. Yang seneng buat puisi nonton sepak bola nggak menarik kan ya, jadi gitu. Nah sama juga ya, gitu ya. Apakah uang penting? Ya penting. Sama pentingnya seperti kita bernafas gitu ya. Bernafas. Kalau orang nggak bernafas ya meninggal dia. Tapi kita pernah memikirkan nafas nggak? Enggak ya. Nafas itu sesuatu yang penting. Ya penting ya, sesuatu yang harus ada gitu. Tetapi kita bilang, aduh napas, ayo gimana ya napas saya gitu ya, bukan gitu ya. Kecuali kita pas lagi sakit kali ya. Ini kan nafasnya dibantu pernafasan atau dengan oksigen gitu. Nah balik lagi ya ceritanya. Jadi nggak pernah itu, sehingga tidak pernah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain atau kekayaan sendiri dengan kekayaan orang lain, nggak pernah sih. Pak kan kalau banyak duit gampang, iya sih betul, mempermudah segalanya. Misalnya saya pengen beli notebook, ada uang beli jebret notebook gitu ya. Kalau mau beli mobil beli jebret. Mau beli rumah jebret beli rumah. Mau pergi ke luar negeri jebret pergi ke luar negeri gitu ya. Tapi yang lucunya ya, kalau ini ya dalam pengalaman saya, kalau kita ingin sesuatu itu insya Allah bisa tercapai, asal kita mau menggapainya ya, mengejarnya gitu. Dulu saya pikir saya nggak bisa sekolah di luar negeri karena nggak punya uang. Gimana caranya ya? Orang tua saya PNS dulu ya, mau keluar negeri gimana itu? Ya gitu. Upayanya ya cari beasiswa. Nggak dapat ya nggak apa-apa ya. Tapi waktu itu jreng langsung dapat ya, by accident juga ya. Bukan by accident mungkin bagi saya itu ya, bukan by accident atau luck. Luck itu apa ya? Ada orang mikir lagi nih. Wah ini kita kayaknya ngomongin filsafat. Luck itu apa ya? Memperbesar luck gitu. Bagaimana kalau kita bisa memperbesar luck? Ya harus berusaha dan berdoa. Bagi saya itu memperbesar kemungkinan, dan kita harus siap memang. Ya harus siap. Kalau misalnya nggak siap keluar negeri, disuruh keluar negeri ya nggak siap. Ya. Kalau udah siap belajar, disuruh pertandingan, kayak gitu ya. Demikianlah gitu. Jadi demikian juga. Apalagi yang menarik bagi saya itu bukan masalah kekayaan atau uang ya. Tapi seberapa besar manfaat kita terhadap society lah gitu ya. Jadi seseorang itu diukur dari manfaatnya kalau menurut saya. Kalau dalam agama kan takwanya. Jadi ada dua nih, satu ke atas, satu ke ini horizontal. Nah, horizontal itu kalau yang ke atas kan personal ya, antara Anda, saya dengan yang ya, ini ya penciptanya. Tapi kalau yang horizontal itulah yang kita azas manfaati
masyarakat ya, di society. Nah, itu yang menurut saya itu yang perlu dipikirkan gitu. Kalau gitu kita bisa membuat apa ya, bisa membuat sistem kita menjadi lebih cepat sekali. Kalau ngebutnya bisa, kalau kita membuat aplikasi bisa lebih kencang dikit lagi gitu. Itu kalau Steve Jobs dipikirin tuh, kenapa? Dia bilang bisa nih ngebutnya lebih cepat sedikit. Coba ya kalau kita bisa nge-save katakanlah 30 detik ya, itu kalau setiap orang jalanin program di save 30 detik tuh. Dia jalanin programnya sehari tuh bisa 10 kali gitu ya. Itu kalau satu orang. Kalau ada 100 juta orang itu berapa usia manusia yang bisa kita hemat ya. Dengan kita melakukan booting yang lebih cepat, aplikasinya lebih cepat 30 detik katakanlah ya. Jadi gitu aja tuh udah ada efeknya tuh udah signifikan ya. Jadi kita melakukannya tuh dengan passion ya. Gitu. Jadi itu menurut saya lebih penting tuh kayak gitu. Bagaimana karya kita ini lebih banyak manfaatnya bagi orang banyak ya. Bagaimana ini bisa diakses. Nah, itu menurut saya itu lebih penting. Bagaimana kita bisa membuat kesehatan yang lebih banyak bisa diakses orang sehingga orang-orang bisa kesehatannya lebih baik, akses terhadap rumah sakit, akses terhadap dokter, para medis, obat ya, alat-alat kesehatan. Misalnya itu kan kalau ada orang yang sangat fokus di situ. Bagaimana membuat sistem kesehatan yang dapat terjangkau ya, affordable. Nah itu menurut saya itu sebuah misi yang luar biasa gitu ya, yang lebih daripada kekayaan saya sekarang berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa ratus miliar, berapa ratus triliun ya. Wah itu menurut saya nggak penting. Orang ada yang lagi yang ngadu kekayaan ya, pamer-pamer mobilnya, rumahnya. That does not impress me gitu ya. Nggak, bagi saya nggak, itu nggak. Iyalah, terus apa ya? Ya gitu aja tuh, kayak apa ya? Di sini hujan, di sana nggak hujan. Nah, so apa ya? Nah, gitu ya, gitu. So what gitu. Kalau kopi enak, tidak so what. Ini kopinya enak banget, alhamdulillah banget. Nah, gitu. Jadi itu menjawab pertanyaan ya soal uang. Apalagi tadi yang dikaitkan dengan uang ya. Apalagi yang terkait dengan uang. Tadi itu ditanya saya begitu. Oh iya satu lagi yang ini juga prinsip juga. Kalau menurut saya rezeki seseorang itu udah ada yang ngatur ya, itu dari atas. Kebetulan paham yang saya anut, agama saya juga mengatakan demikian gitu. Jadi sudahlah, diterima saja. Bukan berarti saya pasrah tidak mau berusaha, bukan. Kalau pasrah tidak mau berusaha itu ya berarti zero gitu ya. Zero usaha, kan nanti tinggal dikali dengan usaha kita itu ya. Sudah tentukan tinggal kali dengan usaha kita. Kalau usahanya kita 100% ya apa yang sudah direncanakan keberhasilan itu ya ada. Tapi kalau kita nggak mau melakukannya, bahwa keberhasilan itu sudah direncanakan dikali 0,01 juga kecil juga ya. Kalau 100 kali itu jadi kecil juga ya. Jadi begitulah. Apalagi tadi ya. Oh ya, jadi gimana dong Pak Budi berjalan? Nah saya tuh ada satu lagi nih yang agak aneh juga ya. Saya dari segi kekayaan biasa-biasa ya, tapi saya punya teman orang-orang yang kaya. Jadi alhamdulillahnya itu, jadi mau apa aja ada, karena ada teman-teman yang itu ya, difasilitasi. Bukan dalam artian yang buruk ya, enggak sih, tapi mau ini ada, mau itu ada ya, karena ada teman-teman yang baik hati. Mau itu bisa, mau itu dibantu, mau ini didoakan. What more could you ask ya. Jadi memang kita mau minta apa lagi gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Apakah ini untuk prinsip ini untuk setiap orang? Nggak tahu ya. Saya kalau menurut saya mestinya sih iya ya. Yang saya anut ini mestinya iya. Teori praktek klop hanya mungkin butuh banyak orang ya. Mungkin itu mah Pak Budi anomali, bisa jadi juga ya. Bisa jadi tuh. Jadi yang lainnya, yang kalau nggak anomali gimana Pak? Saya harus korupsi untuk memikirkan kekayaan. Kalau gitu soalnya nggak ada batasnya tuh. Mau berapa? Mau 1 juta kaya nggak? 10 juta kaya nggak? 20 juta kaya nggak? 500 juta kaya nggak? 3 miliar kaya nggak? 4 miliar kaya nggak? Itu kadang orang yang kelihatannya kaya tuh di dalam hatinya tuh kosong ya. Dia punya mobil mewah, rumah 33 rumah ya, mewah-mewah. Mobilnya ada 74. Ya, tapi itu ya nggak nikmat, makannya juga makan yang steak 3 juta gitu ya, minum kopi yang 250.000 sekali teguk gitu, nggak nikmat ya. Tapi orang yang misalnya lagi dahaga dikasih minum ya, hanya minum gitu,
gluk, alhamdulillah. Wah, segar sekali gitu ya. Bahagia dia. Di dalam hatinya ini ya, terpenuhi kebahagiaannya, tidak kosong ya, tidak kosong. Ya, jadi ada friends, family, society, nah itulah. Balik lagi, jadi kesimpulannya uang nggak usah dipikirin ya. Ya udah gitu aja. Kok sederhana sekali, emang sederhana. Make it simple ya. Sama kopi nih, aduh. Wah, aduh Pak, alhamdulillah ya, alhamdulillah masih boleh minum kopi, kopinya enak. Sudahlah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kerja. Sehat semuanya ya.